Apa kabar rekan-rekan dari Edukasi Parlemen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hai, halo Mas Guntur 74 semuanya. Selamat siang. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini adalah Hari Parlemen untuk Indonesia. Hari Jumat adalah Hari Parlemen untuk Indonesia. Nah, kalau kemarin gitu ya, Hari Parlemen untuk Indonesia ini sudah masuk ke dalam episode 4. Tadi episode yang pertama kita berbincang dengan Ibu Nini Wafiro, anggota Komisi 9. Lalu yang kedua berbincang dengan Bendera Indonesia. Lalu yang episode ketiga berbincang dengan salah satu mahasiswa dari Tanjung Pura, yaitu Ria Abrari. Nah, sekarang gak kalah seru karena kami seperti yang ada di dalam poster di poster Edukasi Parlemen, kita akan mengundang Bapak Putra Nababan. Ya, wah ini Pak Putra Nababan sudah hadir pas banget. Ya, oke. Kita sambil menunggu Bapak Putra Nababan. Ini Pak Putra Nababan adalah seorang jurnalis yang terjun ke dunia parlemen. Halo Pak Putra. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Selamat siang Pak Putra. Selamat siang. Semoga dalam keadaan sehat ya. Sama-sama, apa kabar Dina? Dena baik, syukur. Terima kasih Pak Putra. Nah Pak Putra, hari ini kegiatannya apa nih Pak Putra? Kegiatannya baru selesai reses. Baru Kunjungan selesai. Kunjungan reses di Dapil. Oh, di Dapil. Ya. Oh ya, Dapilnya kebetulan di Jakarta nanti ya Pak? habis ini saya, Jakarta Timur ya. Timur. Terus tadi pagi, nah setelah makan siang dan ada komunikasi di rumah, nanti mau berangkat lagi habis ini. Oh, ada kunjungan reses lagi. Wah, Iya, tadi ke daerah Ciracas, sekarang ke daerah Matraman. Oh, baik. Walaupun pandemi, anggota DPR tetap bekerja untuk melayani masyarakat ya, Pak ya? Ya, amin. Amin. Ini saya kayaknya bukan cuma peserta Edukasi Parlemen aja di live Instagram. Hostnya juga seneng banget bisa mengundang Bapak Putra di sini gitu untuk hadir berbincang bersama teman-teman semua di program Parlemen untuk Indonesia. Pak Putra, ini kan Pak Putra seorang public figure ya, seorang public figure yang terjun ke dunia parlemen, dan kebetulan public figure-nya adalah seorang jurnalis. Boleh dong Pak diceritain Bapak ini udah berapa lama sih di jurnalis gitu, sudah menggeluti dunia jurnalis sudah berapa lama Pak? Kalau di dunia jurnalis kagum sama seorang jurnalis itu dari kecil karena bapak saya kan wartawan. Terus mulai serius di jurnalis ketika kuliah. Jadi waktu lulus SMA, saya ingin jadi wartawan. Jadi saya ambil fakultas jurnalistik. Selain itu juga saya ambil ekonomi juga. Jadi di jurnalistik dan di ekonomi. Terus ketika saya lulus, saya langsung jadi wartawan, jadi reporter. Wow, seru banget. Jadi wartawan. Iya, jadi wartawan dari tahun 94. Terus 94 ya. Saya menapaki karir saya tahap demi tahap, dari mulai kerja di koran sampai kerja di TV, dan sampai berhenti tahun 2017 awal. Lalu kemudian saya mulai aktif di partai dan kemudian menjadi caleg dan diangkat menjadi anggota dewan. Ini cukup lama sekali ya Pak perjalanan dari jurnalis, dan kebetulan memang itu sebenarnya awalnya adalah passion Bapak ketika kecil ya, karena mengagumi seorang jurnalis, seorang wartawan, lalu akhirnya terjun ke dunia wartawan. Nah, tadi berbincang tentang karir jurnalisnya Pak Putra Nababan. Sekarang saya tanya Pak Putra, apa sih yang membuat Pak Putra tertarik untuk terjun ke dunia politik? Kalau dunia politik, tentunya saya kan sudah menjalankan
apa yang menjadi minat dan bakat saya, yang menjadi keinginan saya sebagai seorang jurnalis. Tapi di sisi lain, ketika saya berada di dunia jurnalistik, saya sangat dekat dengan dunia politik. Ya, baik itu politik eksekutif maupun politik legislatif gitu ya. Bahkan liputan saya itu memang liputan politik dan keamanan gitu. Jadi puluhan tahun jadi wartawan, saya sangat dekat dengan dunia politik dan keamanan. Dan juga banyak sekali bergaul dengan banyak anggota dewan dari sejak tahun 90-an, awal 2000, ya kan, sampai 2019, 2000 itu banyak bergaul dengan teman-teman anggota dewan dan juga banyak bergaul sama dari dulu sering mewawancarai menteri ya. Hampir semua presiden di Republik ini sudah saya wawancara kecuali Bung Karno yang ada di belakang saya. Karena Pak Putra belum lahir pada saat itu. Waktu Bung Karno meninggal, saya belum lahir. Iya, betul. Jadi semua sudah saya wawancara gitu ya. Jadi dari mulai Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, terus SBY, Pak Jokowi, dari 7 presiden sudah semuanya. Wawancara khusus ya dengan mereka. Wah, jadi dunia politik itu sangat dekat dengan saya. Dan menurut saya pengabdian kepada masyarakat pasca jurnalistik itu tentunya harusnya adanya di dunia politik. Di dunia politik itu adalah di legislasi. Iya. Tapi padahal waktu awal Mas kuliah, Bapak mengambil jurusan ekonomi ya. Tapi pada saat jadi jurnalis di lapangan, Bapak terjun ke politik dan keamanan ya pada saat itu jurnalis. Ekonominya bermanfaat. Ekonominya sangat bermanfaat. Kenapa? Iya, karena saya kan waktu itu ngambilnya di FISIP sama FE ya. Jadi FISIP-nya itu majornya jurnalistik, di FE itu minornya business administration. Sangat bermanfaat. Kenapa? Karena selama jadi wartawan, selama memimpin media, saya mengerti bisnis. Jadi saya mengerti bisnis, saya tahu bagaimana berkomunikasi dengan teman-teman dari sales, marketing, terus dengan dari teman-teman dari keuangan dan lain sebagainya. Saya bisa berkomunikasi dengan mereka sehingga beberapa kali, seringkali tempat saya bekerja itu ya ketika saya ada di sana dan itu bisa meraih keuntungan juga karena kita juga bisa bekerja sama dan berkomunikasi gitu ya dengan pihak-pihak yang non jurnalistik. Jadi di dalam perusahaan itu kita berkomunikasi dengan baik. Itu juga saya rasa dapat dari latar belakang bisnis yang saya ambil ketika saya kuliah. Jadi saya punya pemahaman bisnis, sense of business ketika saya menjadi wartawan. Pengetahuannya begitu kaya ya Bapak ya. Jadi memang dari latar belakang pendidikan seperti itu dan ketika jurnalis juga di lapangan begitu banyak insight-insight dari pimpinan-pimpinan negeri ini bahkan ya Pak ya. Nah, ya banyak. Banyak sekali. Ya, yang menggerakkan Pak Putra untuk menjadi seorang anggota legislatif itu motivasinya tuh apa Pak? Motivasinya sebenarnya sama dengan ketika kita mau terjun ke jurnalistik ya. Karena biar bagaimanapun terjun ke jurnalistik dan terjun ke politik itu adalah untuk masyarakat, untuk rakyat banyak. Ketika kita di jurnalistik kita berpihak pada rakyat, kita memberitakan, kita menulis berita, terus kita menyuarakan apa yang rakyat sampaikan. Dan juga memperjuangkan aspirasi masyarakat, tidak jauh berbeda dengan ketika kita di parlemen. Kita membuat undang-undang itu bukan hanya untuk sekedar dilaksanakan oleh pemerintah, tapi undang-undang yang berpihak pada masyarakat, dan kita mengawasi kerja dari pemerintah itu juga untuk masyarakat, supaya program-program yang dilakukan oleh pemerintah itu betul-betul sampai kepada masyarakat, dan termasuk ketika kita mensahkan anggaran itu kan untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Bagaimana program-program yang sudah direncanakan itu berjalan dan dirasakan oleh masyarakat yang di bawah. Jadi kalau menurut saya apa yang saya lakukan selama puluhan tahun di dunia jurnalistik dan kemudian saya lanjutkan di DPR, menurut saya itu sangat ada benang merahnya. Ya karena puluhan tahun kita berkomunikasi ataupun menyalurkan aspirasi dan menyuarakan aspirasi masyarakat, dan sekarang kita coba melanjutkan dengan membuat kebijakan, ya, mengawal kebijakan dan membuat kebijakan. Kalau misalnya sebelum menjadi anggota DPR melakukan kontrol sosial ya, terus di bidang legislasi, misal parlemen seperti itu. Nah, kalau gini nih Pak, itu kan kemarin Bapak melakukan kontrol sosial ya sebagai jurnalis kepada lembaga legislatif. Nah, sekarang
Iya, Artinya betul. Bapak di lembaga legislatifnya sendiri. Gimana nih Pak rasanya? Ceritain dong pengalaman pertamanya menjadi anggota parlemen, Pak. Ya, pengalaman pertama jadi anggota parlemen ya tentunya saya masih masih merasa asing ya. Oh Masih ya. merasa asing menjadi anggota dewan itu karena memang apa namanya insting politiknya, insting menjadi seorang anggota dewan itu belum terasa dengan baik gitu ya. Tapi kedekatan dengan masyarakat, kedekatan dengan rakyat itu sudah ada. Karena Iya. biar bagaimanapun kita setiap hari ketika jadi wartawan, apapun yang terjadi di muka bumi Indonesia ini selalu menjadi perhatian kita. Dari mulai, apakah itu dari mulai penyaluran bantuan, atau dari mulai ada bencana, atau dari mulai kegiatan apapun yang terkait dengan pemerintah, DPR, dan masyarakat itu selalu menjadi perhatian kita. Nah, cuman insting menjadi seorang anggota dewan itu yang mungkin perlu diasah, dan juga kalau kita nggak terbiasa atau kita belum tahu itu kan agak kagok ya. Baik itu kita menjadi mitranya kementerian, dalam kita bertanya, dalam kita menggunakan hak kita, dalam kita kalau melaksanakan kewajiban ya saya rasa itu hadir di rapat dan juga apa namanya turun ke konstituen dan lain sebagainya itu memang sudah menjadi sesuatu yang kita lakukan juga ketika kita jadi wartawan. Tapi dalam konteks beberapa hal cukup membuat kita agak masih canggung ya, masih canggung dan juga masih merasa asing. Tapi lama-kelamaan asal kita latih setiap hari, asal kita lakukan setiap hari dan kita tekun melaksanakannya, itu bisa kok. Tapi yang paling menarik ya, yang mau saya ceritakan adalah pengalaman di lapangan. Oh ya, Jadi gimana Pak? salah satu yang saya nikmatin adalah menjadi anggota dewan dan ketika masa kampanye adalah ketemu masyarakat di lapangan. Ya, Oh ya. karena selama jadi wartawan pun ya, meskipun kita menyuarakan aspirasi masyarakat, kita pun sebenarnya tiap hari tidak pernah bertemu langsung dengan rakyat itu gitu ya. Iya Tapi betul. menjadi anggota DPR, menjadi caleg, kita diberikan kesempatan, diberikan ruang dan waktu untuk bisa bertemu mereka. Bertemu mereka tuh bukan di tempat kita, tapi bertemu mereka di rumah mereka, di tengah-tengah masyarakat, dan juga hadir gitu ya. Jadi kita melihat langsung bagaimana kondisi rumahnya, kondisi fasilitas umumnya, kondisi anak-anaknya, makanan apa yang mereka makan, minuman apa yang mereka minum, itu kita lihat langsung gitu ya. Bagaimana panas dan sumpek gang-gang yang ada di rumahnya, di lingkungannya, dan lain sebagainya. Itu yang membuat saya sangat menikmati menjadi anggota dewan, karena saya bisa hadir di tengah-tengah mereka. Parlemen hadir gitu ya Pak ya, istilahnya. Anggota parlemen hadir kepada masyarakat Indonesia, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak. Ada pertanyaan dari Mbak Iya, Ratna. Iya, gimana kalau Pak? Nggak, lanjut. Oke. Ada pertanyaan dari Mbak Ratna. Bang, enakan jadi politisi atau wartawan? Oh iya, udah mulai ada yang lobby-lobby gitu nggak terkait UU yang jadi atensi atau pembahasan? Ya. Kalau enaknya asal kita nikmatin semuanya enak kok. Artinya asal kita menjiwai, asal kita menjalani dengan sungguh-sungguh. Ya, waktu saya jadi wartawan saya juga sangat menikmati. Ya, saya jadi wartawan di kampus, saya jadi wartawan profesional, wartawan cetak. Terus saya juga pernah siaran radio dan juga siaran di TV dan juga jadi pemimpin redaksi. Saya nikmatin dan saya juga bawa semangat dan itu betul-betul saya lakukan karena tidak terpaksa. Itu Menyenangkan sekali ya Pak ya. Menyenangkan, ya, menyenangkan. Jadi dengan anggota dewan juga begitu ya. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, baik itu di ruang sidang, di tengah-tengah masyarakat saat reses, asal kita betul-betul kita jiwai dan kita tahu bahwa kita melakukan ini dengan sungguh-sungguh dan kita juga tahu bahwa ini adalah pilihan hidup kita ya, kita tidak akan menyesal gitu ya, tidak akan baperan gitu ya. Kenapa? Kayaknya lebih enak jadi wartawan deh daripada jadi anggota dewan. Itu kan udah yang sudah lewat itu udah selesai. Sekarang kita mensyukuri apa yang sedang kita Lembaran jalankan saat baru ini. lagi ya Pak. Iya dong. Iya, seru banget sih. Tapi memang tadi seperti yang Pak Putra bilang gitu kan. Memang agak canggung awalnya, tapi sekarang sudah lebih enak gitu menjadi anggota DPR. Sudah tahu polanya seperti apa gitu. Memang practice make perfect ya Pak ya. Termasuk juga untuk sebagai seorang jurnalis. Jadi ya harus
Kalau kalau ada rapat kita datang, kalau disuruh datang rapat ada rapatnya mulai jam 3 kita datang jam 3 gitu aja. Ya Ini harus yang kewajiban-kewajiban itu laksanakan aja. iya, soalnya kalau misalnya lihat di websitenya DPR atau memang di beberapa portal berita, Pak Putra itu salah satu anggota Komisi 10 yang cukup vokal, cukup aktif, dan juga tidak hanya pada saat rapat, tapi beliau juga cukup aktif dalam menulis ya Pak ya. Jadi apapun yang Pak Putra lakukan, apapun yang Pak Putra sampaikan pada saat rapat itu ditulis oleh Pak Putra. Ya Pak Putra. Iya, soalnya kan kadang-kadang bukan kadang, nah sering kali apa yang kita lakukan di dewan itu nggak sempat diikuti oleh konstituen kita, nggak sempat Betul. diikuti oleh masyarakat. Jadi itu apa yang saya tanyakan, apa yang dijawab menteri itu selalu diusahakan untuk ditulis dan dimasukkan dalam putranaban.com. Nanti saya share kepada teman-teman atau warga yang ada di Jakarta Timur atau kepada keluarga atau siapapun yang membutuhkan informasi, saya sharing aja kepada mereka. Dan ternyata itu efektif juga dan mereka sangat menyukai karena mereka bisa mengikuti perkembangan saya dari dekat gitu ya. Tanpa mereka harus nge-WA saya atau mereka harus bertanya pada saya, mereka paling nggak seminggu 2 atau 3 kali itu dapat berita dari saya. Update apa saja yang dilakukan oleh anggotanya gitu, update apa saja yang sudah dilakukan oleh anggota DPR yang mewakili dari Dapil Jakarta 1. Ya, sinyal ya Pak. Oke. Nah, oke, Pak Putra, kembali lagi. Ya, ini kelihatannya sinyalnya Pak Putra. Halo. Ya, mungkin Gus, ya. Ya, siap, Pak. Pastinya Pak Putra. Pak Putra sebagai seorang public figure ya. Kesulitan apa sih yang Ya. dialami ketika ada perubahan profesi ini, Pak? Karena tadi Bapak sudah bilang ada lembaran baru dari jurnalis ke parlemen. Kesulitan apa yang paling sering didapatkan oleh Pak Putra? Ya. Sebentar Dena. Iya betul Pak. Silahkan Pak. Ya, Pak Putranya sedang live. Ini kelihatannya Pak Putra sedang ada gangguan. Nanti kita ulang lagi ya, rekan-rekan. Pak Putra kelihatannya ada permasalahan dengan sinyal. Oke, aku akan ulang kembali. Tunggu sebentar ya, rekan-rekan. Oke, ini Pak Putra. Sebentar. Halo. Mohon dicek ini. Saya apakah suaranya oke? Mungkin teman-teman bisa kasih masukan. Oke, setia menunggu. Berarti aku suaranya oke ya. Ini sekarang tinggal nunggu Pak Putra. Karina WhatsApp sebentar. Oke, suara aku oke ya. Suaranya Dena jelas. Oke, ini Pak Putra sudah hadir. Kak Dena undang. Halo Pak Putra. Kita sambil menunggu, sambil dengar penjelasannya Pak Putra nih. Kayaknya happy banget akhirnya sudah ada Pak Putra. Iya. Ya, ini masih... Ya, teman-teman, Bapak Putra masih waiting. Semoga ini nanti sinyalnya lancar. Terkendala. Sebentar.
Sudah diundang kok, Pak Putra sedang diundang, ini masih waiting. Ya, nah teman-teman bisa tulis pertanyaan, komen di kolom komentar pertanyaan, apa sih yang mau ditanyain gitu kan. Ngobrol dengan Pak Putra Nababan gitu, seorang jurnalis yang terkenal sekali gitu ya. Oh, unable to join. Sebentar. Oke, kita mungkin Pak Putra. Pengen di-notice sama Pak Putra. Ini Pak Putranya masih belum join. Sebentar. Oke, tunggu sebentar ya. Ini kelihatannya ada kendala. Oke, sudah ada. Ya. Wah iya, idola banget Pak Putra, pernah interview Barack Obama. Saya sebagai mahasiswa jurusan ilmu komunikasi juga. Ya, silah Pak Putra sudah hadir kembali di tengah-tengah kami. Halo Pak Putra. Ya. Halo Pak Putra. Ya. Kedengeran suara Dena sudah masuk? Iya, pertanyaannya gimana? Oh ya, kedengeran. Pertanyaannya apa? Sebagai seorang public figure, Pak, ya, sebagai public figure, kesulitan apa yang dialami oleh Pak Putra Nababan sebagai seorang anggota parlemen? Karena tadi kan ada lembaran baru dari jurnalis ke parlemen, Pak. Iya. Halo. Iya, saya masih di sini, Pak. Iya. Iya, kalau keuntungannya kan banyak orang kenal kita. Kalau kesulitannya adalah Bisa dengar ya? Putus-putus Pak Putra. Udah bagus. Udah lumayan. Tapi memang ada delay ya. Gimana Pak? Tadi seorang public figure banyak yang mengenal, tapi lalu? Ya, banyak yang mengenal, tapi juga akhirnya karena banyak mengenal dan dekat, jadi banyak yang menghubungi juga. Jadi kita harus ada energi juga untuk melayani masyarakat. Harus punya energi lebih ya Pak ya untuk dihubungin. Jangankan kalau misalnya dihubunginnya lewat WhatsApp, pas ketemu aja langsungnya taunya Pak Putra sebagai seorang jurnalis, bukan seorang anggota DPR ya Pak. Enggak sih, kalau betul, kalau masyarakat banyak masih confused apakah ini sebagai wartawan atau sebagai seorang anggota dewan gitu. Tapi nggak apa-apa, itu jadi kesempatan buat kita untuk menjelaskan pada mereka. Jadi itu malah sebuah opportunity buat Pak Putra bahwa saya sekarang adalah anggota parlemen. Ini seru banget sih pengalaman. Kita bisa menjelaskan kepada masyarakat apa tugas dan tanggung jawab kita sekarang. Iya, Pak Putra, tadi ada pertanyaan dari Mara Sehat Siregar. Beliau nanya, Pak, saat ini ada beberapa anggota parlemen yang berasal dari profesi yang sama seperti Ibu Mutia Hafid. Pernah beda pendapat nggak pada saat rapat gabungan di DPR? Kalau sama Mbak Mutia, saya bukan satu komisi dan belum pernah ikut rapat gabungan ya. Ya. Dan kebetulan kita juga berbeda komisi, jadi memang belum berkesempatan untuk bertemu dalam acara yang sama. Begitu juga dengan anggota mantan wartawan yang jadi anggota dewan, belum pernah ketemu di dalam satu forum yang sama. Saya rasa bukan dicari perbedaan pendapatnya, tapi bagaimana mungkin punya pendapat yang lain dari kita, sehingga kita bisa memberikan masukan pada pemerintah atau mengawasi pemerintah secara bersama-sama. Mungkin lebih ke sana ya. Iya, betul. Seperti mungkin Pak Mara Sehat, Bu Putih Hafid itu adalah anggota Komisi 1, sedangkan Pak Putra Nababan adalah anggota Komisi 10, seperti itu. Betul. Nah, betul. Pak Putra, ceritain dong peran apa aja yang dilakukan oleh Pak Putra ketika menjadi anggota DPR RI. Mungkin di sini teman-teman masih ada yang belum baca putranababan.com. Mungkin bisa sedikit
ceritain sekilas, Pak. Ya, kalau saya kan perannya adalah sebagai anggota Dewan Fraksi PDI Perjuangan, dan saya ditunjuk oleh partai untuk berada di Komisi 10. Komisi 10 itu komisi yang bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terus dengan Kemenpora dan juga Kemenparekraf dan Perpustakaan Nasional. Jadi saya punya perhatian yang sangat besar tentunya tentang pendidikan dan kebudayaan di Indonesia, dan juga pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga. Itu adalah 3 bidang yang sangat terdampak dari COVID-19 ya. Dan juga tentunya Perpustakaan Nasional. Selain sebagai anggota Dewan di Komisi 10, saya juga mendapat tugas untuk menjadi anggota Badan Legislasi, Balek ya. Badan Legislasi itu adalah jantungnya DPR. Kita adalah pihak, kita adalah badan yang ditugaskan DPR untuk membuat undang-undang. Gitu. Jadi tugas utama dari anggota dewan adalah membuat undang-undang, dan saya ada di situ. Sehingga jadi dalam hal ini memang tugasnya agak banyak ya, agak banyak. Selain itu juga tugas di konstituen di Jakarta Timur. Jadi tugasnya cukup lumayan, membuat kita agak padat, terutama kemarin selama 4 bulan terakhir kita melakukan banyak hal melalui virtual, melalui daring, sehingga memang itu adalah satu pengalaman baru buat anggota dewan dan buat pemerintah. Dalam rapat-rapat kerja kita melakukannya secara daring. Iya. Tadi sekaligus menjawab pertanyaan Mbak Ratna, siapa yang memilih Pak Putra masuk ke dalam anggota Komisi 10? Pak Putra tadi sempat menjawab dari fraksi yang menunjuk Pak Putra untuk menjadi anggota Komisi 10. Nah, ada pertanyaan dari Fani. Pak, Fani juga dulu sebelumnya adalah former jurnalis. Pengalaman penting apa yang Bapak dapat dari profesi wartawan dan bisa diimplementasikan menjadi anggota DPR, Pak? Rasa ingin tahu yang tinggi ya. Jadi kalau kita jadi wartawan itu, modal kita adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Sama dengan di dewan, dalam kita menjalankan fungsi pengawasan, rasa ingin tahu kita juga harus tinggi. Ya, jadi itu pengalaman yang sangat bermanfaat buat kita sebagai anggota dewan untuk menjalankan tugas kita, di mana kita harus melakukan fungsi pengawasan dalam pertemuan-pertemuan rapat kerja kita dengan para menteri dan juga kepala badan. Gitu ya. Terus yang kedua juga terkait dengan pergaulan, bagaimana kita sudah terbiasa bergaul dengan pemerintah, berkomunikasi dengan pemerintah sebagai seorang wartawan, gitu ya. Baik itu menteri, apakah dirjen, ataupun kepala badan, bahkan kepada presiden dan lain sebagainya. Itu membuat kita juga lebih terbiasa untuk berkomunikasi dengan pemerintah di dalam kita mengawasi mereka, ataupun dalam kita juga membuat undang-undang, karena undang-undang itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah. Nah, itu hal-hal yang menurut saya menjadi modal utama ya dari seorang wartawan, di mana wartawan itu juga sudah terbiasa bergaul di lingkungan eksekutif maupun bergaul di lingkungan legislatif. Ada 2 tadi ya. Jadi yang pertama critical thinking karena rasa ingin tahu yang tinggi, dan yang kedua adalah pergaulan. Jadi memang harus akhirnya banyak gaul dan akhirnya terbiasa ya Pak ya, terbiasa untuk berkomunikasi dengan mitra kerja seperti itu. Iya, dan juga ini bersikap kritis. Iya, ya, betul. Sikap kritis tapi juga ada check and recheck ya. Tidak asal ngomong doang gitu kan, juga melakukan riset terhadap setiap hal yang mau kita lakukan. Itu juga penting. Itu adalah modal kita. Keren banget. Oke Pak Putra, pada saat pandemi COVID-19 nih, begitu banyak perubahan yang terjadi, terutama pendidikan di Indonesia. Nah, peran dari Komisi 10 sendiri itu seperti apa? Peran Bapak di Komisi 10? Kemarin waktu beberapa kali kita rapat dengan Kemendikbud ya, saya menyampaikan kepada Mas Menteri Nadiem Makarim bahwa masalah PJJ, pembelajaran jarak jauh itu bukan Oke. Rekan-rekan, ini kelihatannya ada permasalahan sinyal lagi. Rekan-rekan masih jelas bisa dengar Pak? Oke, sekarang bisa dengar. Jadi itu juga masalah kurikulum. Oke, betul. Gitu, ya. Kurikulum juga penting. Ya, jadi saya ingatkan betul bagaimana
kurikulum yang dipelajari anak-anak selama 3-4 bulan terakhir ini jangan sama dengan kurikulum yang pernah mereka jalani dalam pembelajaran tatap muka. Itu berbeda. Iya dong, kan biasa kita belajar dengan tatap muka, dijelaskan, ya kan? Nah, sementara sekarang kita belajar menggunakan daring. Jadi kurikulum semasa luring, semasa tatap muka dengan daring itu harus dibuat sesuai dengan kondisinya. Tidak bisa kurikulum utuh selama tatap muka langsung dipraktekkan saat daring. Nah, 3 bulan, 4 bulan terakhir itu memang itu adalah masa darurat. Tapi mulai mata pelajaran baru, tahun ajaran baru, sampai nanti akhir tahun, Desember, tentunya harusnya kita menggunakan kurikulum yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Nah, ini juga yang akan saya lakukan ke Dapil untuk ngecek langsung apakah memang itu sudah terlaksana. Yang kedua, kita juga di Komisi 10, kemarin saya salah satu yang mendorong untuk kita membuat panitia kerja PJJ, pembelajaran jarak jauh. Ya, jadi panitia PJJ Panja itu sudah selesai. Salah satunya seperti yang saya sampaikan hasilnya, yakni terkait dengan kurikulumnya, gitu ya, terkait dengan kurikulumnya, terkait dengan infrastrukturnya, gitu ya, infrastruktur tentunya dukungan dari provider, dukungan dari pemerintah, baik itu menggunakan dana BOS yang ada relaksasinya ataupun dukungan-dukungan yang lain, gitu ya. Jadi banyak sekali, sekitar 65 juta dari siswa kita yang belajar secara daring di seluruh Indonesia. Ini harus betul-betul didukung dan disupport oleh pemerintah dan berbagai komunitas sehingga mereka bisa menjalankan pendidikan dengan baik. Nah, saya khawatir, Dena, ya, kemarin kan kita ini menjalankan pendidikan 3 bulan terakhir itu secara daring. Iya, nah, betul. Saya khawatir karena COVID-19 ini belum ditemukan obatnya atau ditemukan vaksinnya. Jangan-jangan kita ini akan punya satu generasi murid yang menjalankan pendidikan secara virtual, secara PJJ. Ya, jadi ada kemungkinan akan ada anak kelas 2 SMP yang utuh penuh lulus dari hasil virtual. Gitu ya, dari hasil pembelajaran jarak jauh. Pertanyaan adalah apakah itu mempengaruhi kemampuan dia dan apakah itu akan berdampak positif atau negatif saat dia kelas 3 atau saat dia masuk SMA. Nah, ini kan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan anggota dewan untuk bisa mengawasi program-program yang diterapkan pemerintah kepada di tengah-tengah kondisi seperti saat ini. Kondisi ini. Wow, ini memang apa namanya, kondisi luar biasa ya Pak ya, pandemi COVID-19. Nah Pak, memang sering banget nih ditanyain gitu, apakah pada saat membuat kebijakan terutama pendidikan jarak jauh ini ya Pak ya, selain dengan Pak Menteri, apakah guru, murid, ataupun pendidik lain gitu, itu dilibatkan dalam proses pembuatan undang-undang atau proses pembuatan kebijakan Pak? Oh iya. Artinya mereka juga datang ke guru-guru datang, baik itu negeri maupun swasta, murid juga ada, dan juga pihak-pihak lain, ya stakeholder lain dilibatkan, terutama ketika mereka hadir ke DPR, mereka bersurat, kita mengundang mereka, dan itu mereka itu datang dalam rangka RDPU, rapat dengar pendapat umum. Begitu juga di Panja, jadi semua stakeholder itu kita undang, kita ajak diskusi, kita mintakan masukannya. Dan masukannya itu kita bahas dan kita jadikan kebijakan di dalam keputusan dari komisi. Nah, tuh kan, jadi teman-teman, anggota DPR itu pada saat membuat kebijakan atau membuat undang-undang tidak hanya pemerintah dan DPR saja, tapi ada yang namanya RDPU, mereka mengundang beberapa komunitas atau guru atau komunitas atau perorangan terkait atau organisasi terkait untuk dalam membahas kebijakan dan undang-undang ini seperti itu. Iya, betul sekali. Betul. Jadi apa namanya, teman-teman juga kalau misalnya mau ngobrol sama Pak Putra ini juga bisa apa ya, dijangkau gitu. Teman-teman bisa datang ke DPR atau bisa menulis aspirasinya di pengaduan dan juga bisa langsung ke website-nya Pak Putra ya, karena di situ ada kontaknya juga ya Pak. Ada. Ya. Bisa ke putrandababan.com.
terutama rekan-rekan yang ada di Dapil DKI. Nah, Pak Putra tadi juga sempat sampaikan, ini kan reses. Banyak yang bilang reses itu libur dari anggota DPR. Oh bukan, jadi reses ini anggota DPR RI juga bekerja. Menyerap aspirasi ya Pak ya? Iya betul. Itu kita kalau betul. kalau ke Dapil, kita tentunya tujuannya adalah untuk menyerap aspirasi. Aspirasi itu yang nanti akan kita perjuangkan ketika kita bertemu dengan menteri dan juga kepala badan di sana. Itu namanya kita mencatat dan merekam apa yang diinginkan oleh masyarakat di daerah pemilihan kita masing-masing. Jadi reses itu bukan liburan, tapi memang reses itu anggota DPR RI tetap bekerja, terutama menyerap aspirasi rakyat. Nah, ada pertanyaan lagi. Mbak Ratna bilang, kalau bicara dapil, saya dapilnya abang juga di balai, dapilnya abang gitu. Ya, banyak banget ini Pak Putra, mungkin di tengah-tengah boleh sapa-sapa dulu, sapa-sapa yang peserta edukasi parlemen nih Pak. Boleh. Banyak sekali ya. Ya, kalau misalnya tentang biaya untuk beli internet, tentunya itu sudah juga kita menjadi perjuangan buat kita. Itu kemarin juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah membuat semacam relaksasi dana BOS ya, sehingga sekolah bisa menggunakan dana BOS untuk membeli internet, membeli pulsa, membeli fasilitas internet dan membantu siswa. Ya, termasuk itu juga dianggarkan ya Pak ya? Iya, penggunaannya terutama. Ya. Betul. Bisa Mbak disukai masyarakat bagaimana Bapak menghadapi pribadi yang suka menghadapi, dan tidak suka. Iya betul, suka ya, dan tidak dukanya nih Pak. Iya, halo? Ya, saya masih di sini Pak. Iya, ini kalau soal suka dan tidak suka, menurut saya sih di profesi manapun pasti ada ya. Nggak usah jadi anggota dewan, atau jadi wartawan, atau jadi ibu rumah tangga pun ada yang suka, tidak suka gitu ya. Tapi yang penting kita jangan dendam, kita jangan pilih-pilih. Apalagi bawa-bawa bahwa mereka, oh kamu nggak pernah pilih saya, kamu bukan pemilih saya, itu tidak boleh. Ya, setelah kampanye selesai, kita terpilih jadi anggota dewan, harusnya semua adalah pemilih kita, semua adalah warga kita, gitu ya. Itu juga yang dilakukan oleh Pak Jokowi, bahwa dulu ada 01, ada 02 gitu ya. Sekarang sudah 01, tidak ada 02 lagi. Semua adalah warga Indonesia. Kita belajar banyak dari Pak Jokowi, sehingga hal itu juga yang kita lakukan di lapangan, di Dapil, bahwa semua adalah adalah pemilih Indonesia, dan mereka adalah warga kita. Pernah nggak sih tidur saat rapat? Ya, kalau saya belum ya. Kebetulan belum sempat tidur rapat, karena kalau saya tidur di rumah gitu kan. Pak, kalau bisa ada ngelihat rekaman rapatnya Pak Putra, ini Pak Putra juga cukup vokal. Jadi kalau misalnya ada mitra kerja ataupun rapat RDPU gitu, itu Pak Putra sering banget sering banget ngomong pada saat rapat. Jadi vokal sekali menyuarakan aspirasi rakyat. Jadi teman-teman silahkan kalau ngantuk itu manusiawi. Ya, kalau ngantuk itu manusiawi. Jadi kalau misalnya kita ngantuk, kalau menurut saya segera berdiri aja, langsung menuju ke toilet, cuci muka gitu kan ya. Nanti habis itu balik lagi. Itu nggak cuma anggota DPR ya Pak, kalau misalnya ngantuk gitu. Tapi kami juga ngantuk gitu kadang-kadang. Makanya kalau misalnya lagi sekolah pun gitu ya, misalnya teman-teman sekolah ngantuk, langsung aja cepat-cepat izin ke gurunya, cuci muka, seperti itu. Saya kemarin waktu paripurna juga gitu. Kebetulan paripurna saya udah mendengarkan pendapat, kan fraksinya ada 9. Habis itu ada pendapat pemerintah lagi. Jadi kalau kita tiba-tiba di tengah-tengah itu kita capek, saya waktu itu berdiri, saya ke kamar mandi, saya cuci muka, udah selesai bersihin muka, saya masuk lagi gitu, lebih seger. Daripada udah jadi seger ya Pak. Ngantuk-ngantuk di situ, ya kan difoto sama wartawan kan? Iya. Soalnya udah pernah ngalamin jadi wartawan ya Pak, soalnya kayaknya kelihatannya itu adalah momen yang bagus kalau misalnya difoto. Nah Pak, ini kan rapatnya nih, kalau misalnya kita teman-teman juga perlu mungkin belum banyak yang tahu gitu. Rapat kok ada 2 tempat sih, ada yang di Zoom dan ada yang di rapat paripurna. Dan kebetulan rapat paripurna itu sekarang kita bukan rapat paripurna di paripurna 2 ya Pak, kita sekarang menggunakan rapat paripurna yang besar, rapat paripurna 1 karena memang dia lebih besar seperti itu, karena ada jarak pada saat rapat. Nah, itu yang jadi pertanyaan Pak, kadang-kadang kok ada 2 sih gitu, kenapa nggak semuanya berkumpul di rapat paripurna 1 Pak? Ya, karena itu kan protokol COVID ya. Protokol COVID ya, kita harus menjaga jarak dan juga
bagaimana kalau misalnya nanti jumlah anggota yang datang itu tidak memungkinkan untuk kita bisa menjalankan protokol COVID. Jadi sesuai dengan tatib yang sudah disepakati oleh pimpinan dan kita semua, bahwa pemberlakuan kehadiran fisik di DPR itu disesuaikan dari jumlah mereka yang fraksi-fraksi, poksi-poksi yang ada di masing-masing komisi atau di paripurna. Saya rasa itu adalah sesuatu hal yang sudah baik, ya, di mana kita tidak semuanya virtual, tapi juga tidak semuanya hadir fisik. Sehingga biar bagaimanapun kehadiran fisik itu penting, tapi kehadiran fisik itu harus disertai juga dengan kesehatan. Sehingga tidak bisa dengan memaksakan diri. Sehingga kalau hadir fisik, biasanya kan kita daftar dulu ya. Kita daftar dulu, kita hadir fisik, ya kan, yang hadir virtual, supaya mereka tahu kursi yang tersedia berapa, gitu. Tuh keren banget ya, seperti itu. Tetap bekerja, anggota DPR, mau pandemi mau apa, anggota DPR tetap bekerja hadir untuk masyarakat. Ini kan ada pengalaman waktu itu, Dena, ya, ada pengalaman bahwa waktu itu saya ingat banget kejadiannya 3 bulan yang lalu, kita mendapat kritik tentang kenapa di tengah-tengah COVID-19 anggota dewan itu mengesahkan undang-undang apa gitu, saya lupa gitu ya. Nah, saya sebetulnya senang dengan kritikan dan masukan itu. Kenapa anggota dewan tidak bekerja membantu warga yang terdampak COVID-19, ya? Nah, saya senang sekali dengan masukan itu. Menurut saya itu masukan yang bagus. Tapi sebagai seorang mantan wartawan, saya berpikir ketika seorang jurnalis bertanya kayak gitu, seperti itu, dan mereka mengkritik seperti itu, apakah mereka betul-betul punya data apa yang sedang kita lakukan? Karena yang saya lakukan sendiri, contoh, rapat dengan semua mitra saya, cuman ada 4 mitra saya, Kemendikbud, Kemenparekraf, Kemenpora, dan Perpustakaan Nasional. 4-4-nya itu isinya membahas tentang COVID. Betul. Nah, pertanyaannya saya, apakah teman wartawan yang tadi itu mengetahui kita sedang bahas COVID? Jangan-jangan dia nggak tahu. Jadi dipikir kita tuh nggak melakukan apa-apa gitu loh. Nah, ini kan beda ya kalau kita tidak melakukan apa-apa sama kamu tidak tahu. Itu 2 hal yang berbeda. Ya, betul. Itu 2 hal yang berbeda. Nah, yang kedua, contoh di balik, ya. Ketika saya membahas soal undang-undang psikologi, kita membahas tentang undang-undang bencana alam, kita membahas tentang undang-undang pendidikan dokter, itu kan ada kaitannya dengan COVID-19. Dan itu disampaikan dalam rapat-rapat. Nah, apakah tahu itu ada kaitannya dengan COVID dan dampaknya kepada masyarakat? Nah, yang begini-begini memang kita perlu kesabaran ekstra, karena saya paham juga, saya mantan wartawan, saya pernah memimpin redaksi TV berita yang durasinya 24 jam sehari, ya. Memang tidak semua wartawan paham dan tahu, gitu ya. Tapi memang itu adalah tugas kita untuk bisa berkomunikasi dengan mereka, supaya mereka juga tahu apa yang kita lakukan selama pandemi COVID-19. Dan sampai sekarang, termasuk juga dengan ketika kita turun ke lapangan, turun ke dapil. Ya, terus terang selama jadi wartawan, ya nggak setiap hari kita turun ke masyarakat. Kebanyakan sih wawancara pejabat, gitu ya. Iya, jadi betul. Selama jadi anggota DPR, saya lebih sering ketemu masyarakat daripada ketemu pejabat. Gitu betul. Nah, itu yang membuat saya senang, karena 25 tahun saya udah agak bosan juga ketemu pejabat. Ya, sekarang ketemu masyarakat ya, Pak. Ketemu dirjen, ketemu menteri, ketemu petinggi polisi, petinggi TNI, ketemu itu. Wah, tiap hari ketemu pejabat selama jadi wartawan. Sekarang ketemu pejabatnya jarang. Alhamdulillah, puji Tuhan, sekarang lebih banyak ketemu sama rakyat. Ya, mendengarkan aspirasi dan juga menjawab DM dari masyarakat. Masyarakat DM saya juga. Oh ya? Ya kan? Iya, dari Instagram ya, Pak ya? Di Instagram, di Facebook, ya. Terus abis itu mereka nulis email ke saya. Kalau kamu buka Instagram kan message langsung ke email saya kan ya. Ya, itu saya jawab, saya teruskan aspirasinya. Yang ke WA langsung gitu ya. Wah, setiap hari itu kemarin 4 bulan terakhir, setiap hari ada 10-15 WA. Kalau ada kebakaran, ada kebanjiran, segala macam, itu itu disampaikan kepada kita. Wow, luar biasa. Ini memang salah satu anggota DPR RI yang aktif. Nah, Pak Putra, tadi ngobrolin tentang jurnalis yang memang harus tahu dinamika
perkembangan dinamika politik di Indonesia. Nah, Pak Putra, setuju nggak sih kalau misalnya nggak hanya jurnalis aja, tapi generasi muda pun juga harus berperan atau misalnya peduli atau melakukan literasi terhadap dinamika politik di Indonesia, Pak? Oh iya, artinya anak-anak Indonesia, generasi muda Indonesia jangan apatis terhadap dunia politik, karena biar bagaimanapun politik itu selalu politik itu kan dibuat itu kan maksudnya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Bahwa kemudian ada 1, 2, 3, 4 oknum yang menciderai profesi politik itu, jangan politik yang disalahin, ya kan? Di semua dunia juga sama kok. Dunia ekonomi, dunia bisnis itu kan maksudnya baik, ya. Di korporasi juga baik, ya. Di dunia sebagai pegawai negeri juga baik, ya kan. Tapi kalau ada korupsi, ada kesewenang-wenangan, ada lain sebagainya, jangan disalahkan profesinya. Profesinya tidak bermaksud untuk melakukan itu. Sehingga untuk generasi muda dekat dengan politik, mengetahui politik, itu tidak ada salahnya, ya. Generasi muda berpolitik itu bukan maksudnya harus jadi anggota partai semata, atau harus aktivitas di jalanan semata, atau harus jadi anggota dewan, atau jadi menteri, atau jadi bupati, wali kota, dan lain sebagainya. Belum tentu, bukan itu. Tapi menjadi politik itu kan adalah mencermati perkembangan politik yang ada di Indonesia, dan juga ikut aktif memberikan pandangan, pendapat. Sekarang lebih enak memberikan pandangan dan pendapat bisa melalui sosial media. Iya. Ya, status kita di media sosial. Nah, tapi dalam hal ini saya ingin mengajak generasi muda sekalian, di dalam kita berpendapat, di dalam kita menyampaikan aspirasi kita, jangan pernah lupa terhadap budaya Indonesia. Jangan kita mencaci maki orang, jangan kita menjelek-jelekan orang, jangan kita memfitnah satu kelompok, satu golongan, ya, dan lain-lain, ya, atas nama kebebasan. Karena kita adalah orang Indonesia, kita adalah rakyat Indonesia, ya. Dasar dari budaya Indonesia itu, mau kamu dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, atau Papua, atau Maluku, dasarnya itu adalah gotong royong. Dasar dari kita sebagai anak bangsa di seluruh Indonesia adalah gotong royong. Gotong royong itu lebih dinamis daripada kekeluargaan, ya. Jadi artinya di dalam kita bermedia sosial, semangat gotong royong itu tidak boleh kita tinggalkan, ya. Tidak boleh kita mencaplok budaya lain, budaya Barat, budaya Timur Tengah, budaya yang lain. Bukan, itu bukan budaya kita. Budaya kita adalah budaya Indonesia. Budaya kita adalah budaya tradisi yang diberikan oleh orang tua kita, oleh kakek nenek kita, oleh kerabat kita, dan lain sebagainya. Itu yang menurut saya menjadi jati diri kita. Di dalam bersosial media juga sama, ya. Ada sopan santun, ada sikap mau membantu, ada kepedulian. Jangan tiba-tiba udah akunnya fake gitu, ya. Akunnya nggak jelas, pakai nama orang lain, terus maki-maki orang. Gitu ya. Itu sering terjadi, Pak. Itu juga nggak gentle, itu juga bukan bertanggung jawab juga. Ya kalau berani pakai akun sendiri gitu loh. Tapi yang kedua, yang paling yang juga nggak kalah penting adalah berbudaya Indonesia. Apakah kita di rumah diajarkan seperti itu? Maki-maki orang. Apa kita diajarkan memfitnah orang? Apa kita diajarin untuk bikin hoax? Ya, bikin hoax, menjelek-jelekan orang, dan lain sebagainya. Oh, apakah orang tua kita mendidik seperti itu? Ya, kalau mau tunjukin ke orang tua hasil hoax. Kalau kita bikin hoax, tunjukin ke orang tua. Jangan-jangan orang tua kita malu lagi. Iya. Ya kan? Ma, atau bapak, nih hasil saya nih. Hasil tulisan hoax saya. Iya, saya fitnah orang nih. Ya, bagus nggak Pak? Coba lihat. Ya. Ya kan? Sedih banget ya Pak ya, ada yang ujaran kebencian, padahal sebenarnya narasi politik ini inginnya adalah kita tetap hidup harmonis ya Pak ya. Ya, saya khawatir jangan-jangan mereka bukan orang Indonesia ya. Atau ya jangan-jangan KTP Indonesia tapi membawa budaya-budaya, belajar budayanya mungkin di internet kali ya. Lihat di internet gitu ya, mungkin ngelihat baca-baca di internet, baca-baca di sosial media gitu, terus diambil tuh jadi budaya Indonesia gitu ya. Indonesia. Oke, Pak, jadi, ini ternyata kenapa? Gimana Pak? Kok kita barengan? Nggak, ini udah ternyata nggak terasa banget, kita udah ngobrol selama 50 menit.
Nah, ini kayaknya Iya ada dong. closing statement dulu, Pak. Closing statement, pesan untuk generasi muda supaya Indonesia lebih maju lagi. Silakan Pak Putra. Ya, kita kan banyak menaruh harapan kepada adik-adik generasi muda ya. Terus terang, adik-adik generasi muda yang tidak suka disebut sebagai kalangan milenial, gitu ya, lebih suka disebut generasi muda, itu ditaruhkan harapan yang begitu besar kepada kalian untuk bisa mempersiapkan diri dan menyongsong masa kini dan masa depan. Ya tentunya kalian juga harus mempersiapkan diri. Pertama, ya, tadi saya bilang, ketahuilah kalian itu siapa. Ya, kalian anak Indonesia yang seperti apa. Kita anak Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila. Pancasila itu apa? Pancasila itu adalah gotong royong. Gotong royong itu apa? Gotong royong itu adalah kita. Gotong royong itu dapatnya dari mana? Gotong royong itu dapatnya dari bumi Indonesia, digali oleh Bung Karno. Jadi kita jangan meleset dari situ. Itulah kita. Pertama harus tahu dulu, kita ini siapa? Sebagai generasi muda. Kalau sudah tahu kita ini siapa, sudah enak mau ngapain aja. Iya, mau betul. kita usaha, mau jadi pegawai negeri, mau jadi selebritis, mau jadi anggota dewan, mau jadi hakim, mau jadi jaksa, mau jadi polisi, mau jadi pengusaha startup, dan lain sebagainya, nggak ada masalah. Yang penting tahu dulu jati diri sendiri bahwa kita anak Indonesia, kita anak Pancasila, kita adalah hidupnya harus gotong royong, dan juga kita tidak bisa melenceng dari budaya kita. Nah, untuk generasi muda tentunya beberapa hal yang saat ini kita butuhkan, Dena. Pertama, bukan hanya di dunia usaha, tapi juga di dunia sektor informal, terus sektor wirausaha, dan juga di lapangan pekerjaan di industri. Yang pertama, kita membutuhkan yang namanya agile thinking skill. Soft skill itu sangat diperlukan. Agile thinking itu artinya kemampuan berpikir cepat. Ya, contohnya Dena tadi. Dena tadi harus dilatih, telah dilatih berpikir cepat kalau sinyal wifi-nya Putra putus. Plan B-nya apa? Betul. Plan B-nya apa? Plan C-nya apa? Plan D-nya apa? Nah, kalau si Putra balik lagi, kalau nggak balik lagi, masih ada waktu 50 menit ngomong apa? Nah, itu anak zaman sekarang harus dilatih plan A, plan B, plan C, plan D. Ya, itu namanya agile thinking skill, kemampuan berpikir cepat, punya skenario A, skenario B, skenario C. Kompleks, ya. Yang kedua adalah punya communication skill, kemampuan berkomunikasi. Tapi komunikasi dengan orang yang punya latar belakang berbeda-beda. Bukan komunikasi dengan orang yang sebangun dan sejenis. Ya, orang yang dengan sukunya beda, agamanya beda, mungkin bahasanya beda, golongannya beda, dan kemampuannya beda, latar belakang pendidikannya beda. Harus bisa berkomunikasi dengan mereka. Itulah namanya kolaborasi. Kolaborasi itu adalah bahasa zaman now yang artinya gotong royong. Ya, kalau anak zaman sekarang bilangnya kolaborasi. Kolaborasi. Iya, betul, Pak. Ya, kolaborasi, kolab. Ya, itu artinya gotong royong. Gitu ya. Ya, betul. Itu artinya gotong royong. Kalau collapse nanti jatuh. Roboh. Itu pakai P, Pak, bukan pakai B. Ya. Nah, jadi itu ya. Jadi artinya punya leadership skill, organizing skill, jadi agile thinking skill, ya tadi leadership skill gitu ya. Skill. Dan communication skill. Ya, wah. Jadi itu adalah soft skill yang sangat diperlukan oleh generasi muda saat ini. Nah, itulah yang akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang unggul, ya. Karena kita punya elan gotong royong, kita punya elan juang, kita punya kemampuan soft skill untuk merangkul semua pihak, berkolaborasi dengan orang-orang yang berbeda kemampuan, latar belakang, dan juga mungkin bahkan beda kebangsaan ataupun warga negara dari kita. Gitu, Dena. Wah, ini keren banget. Banyak banget pelajaran yang diambil di episode Parlemen untuk Indonesia kali ini. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan virtual ini semuanya. Ini happy banget, hostnya happy, terus teman-teman peserta juga happy, jadi banyak banget komen, keren Pak Putra, semuanya jempol, tepuk tangan, terus habis itu tanda love ini memang keren banget. Bahkan ada yang bilang, bisa nggak sih diperpanjang waktunya gitu. Kebetulan Pak Putra akan... Siapa dulu yang wawancara?
Iya. Kemarin tuh sampai saya takut, aduh ini ekspektasi tinggi nih, karena memang yang saya wawancarai adalah news anchor kelas dunia gitu. Terus yang wawancara ini Pak Putra maksudnya. Terus iya, yang saya makanya wawancarai terus saya jadi deg-degan sendiri, tapi ternyata Pak Putra ini komunikasinya baik banget, jadi tiba-tiba menghilangkan rasa deg-degan saya gitu. Terima kasih Pak Putra gitu. Terima kasih Mbak Dena, senang diwawancara. Iya, ini kami dari bagian Humas Setjen DPR juga mengucapkan terima kasih atas waktunya, terima kasih sama-sama atas energinya untuk berbagi dengan teman-teman dari Edukasi Parlemen. Ya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan, Pak. Ya, sama-sama, terima kasih. Nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan kita lakukan lagi ya. Oke, serius Pak. Oke, ini udah ada. Berarti happy banget, dan mungkin akan ada beberapa episode yang akan ngobrol dengan Pak Putra. Nah, Pak Putra, jadi memang kami tuh di EduTalk itu memang dari setiap hari Senin sampai Jumat punya program, Pak. Hari Senin itu ada serba-serbi fungsi. Terus habis itu hari Selasa diplomasi parlemen. Hari Rabu ada profesi di balik layar parlemen. Terus juga ada ngobrol informatif. Hari Kamis ada terus The English Talk. Dan juga ada cerita alumni. Hari Jumat nih ada 2, bincang dengan anggota dan Parlemen untuk Indonesia. Jadi happy banget kalau misalnya kita dikasih kesempatan untuk ngobrol lagi dengan Pak Putra. Iya dong, banyak kok topiknya, dari mulai pariwisata, bagaimana membangun bisnis startup, ya kan, terus bagaimana tentang pendidikan, kebudayaan Indonesia, banyak kok topiknya, pemuda olahraga bisa. Ya, bisa lah kita sharing, berbagi ya. Pasti siap. Persoalan itu pasti sangat dibutuhkan juga sama sama generasi muda saat ini. Bicara tentang pariwisata, apalagi ekonomi kreatif ya. Itu sangat diperlukan sekali. Ya. Setuju? Oke, siap Pak. Nanti kapan-kapan kita akan undang lagi Pak Putra untuk ngobrol di live Instagram @edukasiparlemen. Oke, terima kasih Pak Putra. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Ya, rekan-rekan Edukasi Parlemen, terima kasih atas kehadirannya, atas ngobrol serunya bareng-bareng bersama live Instagram Edukasi Parlemen. Sampai ketemu lagi di acara program-program Edukasi Parlemen yang kalah seru. Yang tadi Karino sudah sebutkan, dari Senin sampai Jumat Edukasi Parlemen menghadirkan program-program yang keren banget. Tapi untuk minggu depan, mohon maaf, Parlemen untuk Indonesia tidak bisa tayang karena ada hari besar ya. Kebetulan kita merayakan Idul Adha, jadi minggu depan akan off sementara, tapi kita akan hadir minggu depannya lagi tanggal 7 Agustus. So stay tune terus, pantengin terus siapa narasumbernya pada Jumat tanggal 7 Agustus. Sampai ketemu lagi. Kak Diana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.